Di awal film kita diperlihatkan pada sebuah pertandingan voli. Suasana pun mendebarkan karena hanya satu poin terakhir yang akan menjadi penentu. Lalu bola kemudian diservis mengarah ke seorang siswi. Namun bukannya disambut bola yang jadi penentu antara menang dan kalah, dengan sikap canggung malah ia biarkan begitu saja. Alhasil peluit pun berbunyi yang menandakan pertandingan telah berakhir. Teman tim satu kelas yang kecewa lantas memaki dirinya yang diketahui bernama Carrie. Selesai pertandingan, semua siswi berkumpul untuk mandi. Seketika suasana kembali heboh. Carrie terlihat panik, ia tampak ketakutan saat mendapati cairan merah dari tubuhnya. Lalu menghampiri siswi lain meminta pertolongan. Bukannya membantu, suasana yang ia ciptakan itu malah menjadikan dirinya sebagai bulian. Sambil menangis disertai ketakutan histeris, ia hanya bisa pasrah saat mendapat ejekan serta dilempari dengan pembalut. Ibu Colin selaku wali kelas yang mendengar kehebohan segera mendatangi dan menenangkan situasi. Colin lalu bertanya ke seorang siswi bernama Sue. Sambil tertawa, Sue menjawab bahwa Carrie sedang haid. Colin lantas mendatangi menenangkan Carrie. Namun saking takut dan paniknya membuat Carrie terus bertindak histeris. Seketika ia berteriak, tiba-tiba membuat sebuah bola lampu yang menerangi ruangan itu pecah. Setelah semua siswi pergi, Carrie akhirnya bisa kembali tenang. Di ruang kantor sekolah, Bu Colin bersama dengan Capsek. Dari percakapan diketahui Carrie adalah anak yang polos, jarang bersosialisasi, serta seorang introvert. Minimnya didikan orang tua menyebabkan di usia setua itu, Carrie sampai tidak mengetahui adanya fase datang bulan pada setiap gadis yang mulai remaja. Dari hasil pembicaraan, Capsek memberikan kebijakan Carrie akan diliburkan untuk pelajaran penjaskes. Capsek memanggil Carrie dengan sebutan Casey, lalu menyampaikan perihal kebijakan tersebut. Sambil memandangi ke arah Bu Colin seakan menyiratkan sesuatu yang hanya mereka pahami, Carrie lantas tak suka dengan panggilan seperti itu, lalu memberikan respon dari apa yang kedua guru itu siratkan. Dengan tiba-tiba asbak rokok jatuh dengan sendirinya. Sorry about this incident, Cassie. It's Carrie! Suatu ketika seorang misionaris bernama Nyonya White mendatangi kediaman keluarga Sue. Dari percakapan diketahui Nyonya White adalah ibu dari Carrie yang merupakan teman sekelas anaknya Sue. Di situ, Nyonya White memberikan siraman rohani tentang pentingnya memiliki iman dalam kehidupan. Ibunya Sue yang bernama Nail merupakan seorang ateis. Sebagai orang terpelajar, tentu Nyonya Nail tidak akan berdebat walaupun sebenarnya ia tidak menyukai hal bersifat religi. Namun ia menghormati dengan menolak secara halus dengan memberikan beberapa uang sebagai sumbangan. Nyonya White yang memahami kehadirannya tidak dibutuhkan, maka ia segera pamit pergi. Nyonya White merupakan orang yang sangat religi. Pekerjaannya adalah seorang misionaris. Saking taatnya ia dibutakan oleh ilmu agama sampai ilmu sains duniawi ia tak perhatikan. Hal itulah yang menjelaskan kenapa Carrie sampai takut ketika mengalami haid. Didikan ibunya yang keras yang membuat Carrie dibatasi dalam bergaul. Bagi ibunya, Carrie hanya perlu mempelajari ilmu tentang agama. Sehingga begitu Nyonya White mendapat telepon dari pihak sekolah, ia langsung marah dan memanggil Carrie. Ibunya menganggap itu adalah perbuatan dosa, malah menuduh Carrie telah melakukan zina. Alhasil Carrie dimasukkan ke dalam lemari khusus tempat renungan berdoa dan pengakuan dosa. Patung Yesus dengan keadaan seperti itu menyimpulkan Carrie sudah sering dihukum berada di lemari tersebut. Tak hanya menjadi penyebar agama, Nyonya White juga pandai dalam menjahit. Di sela waktu ia selalu isi dengan membuat pakaian untuk penghasilan tambahan. Selesai berdoa, Carrie diperbolehkan ke kamarnya untuk tidur. Saat di kamar bukannya tidur, Carrie masih menyesalkan yang terjadi kepadanya. Sehingga ketika memandangi cermin tiba-tiba keanehan terjadi menyebabkan cermin itu pecah. Mendengar suara itu ibunya segera mendatangi, namun Carrie menutupinya sehingga ibunya segera pergi. Di ruang gym, semua siswa yang mengikuti poli tempo hari diminta Bu Colin berbaris. Mereka mendapat sanksi karena telah membuli Carrie. Mereka semua mendapat hukuman dari Bu Colin.
seorang siswi bernama Chris tampak emosi. Ia tertahan lagi dengan hukuman yang diberikan. Kemudian, ia memprovokasi semua siswi agar menentang tindakan Bu Colin. Alhasil tindakannya mendapat tamparan dari Bu Colin. Ia menjadi malu dan kecewa. Ternyata siswi lain tak ada yang mengikuti berpihak kepadanya. Dengan jengkel, Chris pergi meninggalkan lapangan. This isn't over. This isn't over by a long shot. Sementara Carrie berada di ruang perpustakaan, di situ ia meminjam buku yang mempelajari tentang telekinesis. Sepertinya Carrie telah menyadari kejadian aneh yang sering ia alami. Saat olahraga, Sue menemui pacarnya, yang tak lain adalah Bill yang pandai membuat puisi. Kedatangan Sue menemuinya adalah meminta agar Bill melakukan sesuatu untuknya. Sue merasa bersalah kepada Carrie atas kejadian tempo hari, sehingga dengan maksud baik ia meminta Bill bersedia mengajak Carrie ke pesta dansa. You're crazy son of a bitch, you know that? Sama halnya dengan Chris yang malam itu saat berkencan, ia juga meminta pacarnya bernama Tommy melakukan sesuatu untuknya. Namun, permintaannya bertolak belakang dengan Sue. Chris berencanakan hal sebaliknya terhadap Carrie. Chris berniat mengerjai Carrie. Ia meminta Tommy membunuh seekor babi agar darahnya bisa diambil untuk keperluan rencananya tersebut. Singkatnya, di perpustakaan Bill mendatangi Carrie, kemudian mengatakan perihal maksudnya mengajak ke pesta dansa para senior di acara tahunan sekolah. Sebagai gadis introvert yang tiba-tiba didekati pria tampan membuat Carrie tampak grogi dan canggung. Dengan tegas ia merespon dengan pergi begitu saja. Bu Colin yang melihat Carrie tampak dilema lalu menghampirinya. Setelah mendengar yang dikatakan Carrie, Bu Colin menasihati. Menurutnya, Carrie hanya minder. Tak semua yang berperilaku baik itu mempunyai niat buruk di baliknya. Bu Colin meyakinkan dapat undangan pesta dansa adalah hal langka yang diinginkan banyak gadis yang bermimpi bisa berdansa dengan pria setampan Bill. Sampai-sampai Bu Colin meyakinkan lagi dengan membawa Carrie menghadap cermin agar ia lebih percaya diri. Bu Colin ingin memberikan kesan terhadap gadis yang menurutnya sebenarnya aneh itu yakin dengan dirinya yang cantik. Bill mendatangi Carrie di kediamannya. Awalnya, Carrie tetap menolak karena sadar ia akan dipermainkan. Ia tahu semua kebaikan itu palsu. Namun, akhirnya ia menerima ajakan itu karena khawatir ibunya akan mendatangi apabila Bill belum pergi dengan mendapat jawaban. Saat makan malam, Carrie berbicara serius dengan ibunya. Carrie mencoba memberikan pandangan tentang pentingnya bersosialisasi serta perlunya ilmu sains dalam kehidupan. Di sini terungkaplah sebenarnya. Nyonya White mengetahui Carrie memiliki kemampuan telekinesis, namun beliau tidak menganggap sebutan seperti itu hal yang bisa dipelajari secara rasional. Beliau memandang kemampuan itu sebagai dosa, hukuman dari Tuhan, suatu sihir yang dilakukan oleh iblis. Suasana bertambah buruk setelah Carrie menceritakan pesta dansanya. Sebagai seorang religi jelas membuat Nyonya White semakin marah dan melarangnya. Sementara di tempatnya akan diadakan dansa, Bill telah memasang jebakan dengan sebuah ember yang berisi penuh darah babi, tepat berada di atas sebuah podium. Chris sangat bersemangat dalam rencananya itu. Dalam persiapan akan dibuat semeriah mungkin acara tersebut. Capsek selaku panitia akan memberikan kertas voting bagi para pasangan dansa. Dikatakan olehnya yang menang akan mendapatkan hadiah simbolis, serta dipoto yang gambarnya nanti akan dipajang sebagai raja dan ratu dansa tahunan sekolah. Menjelang persiapan sebagai gadis lugu yang pertama kali didekati cowok tampan, maka Carrie mulai mendandani dirinya. Begitu juga dengan Bill yang tak ingin mengecewakan Carrie. Ia akan tampil semaksimal mungkin. Melalui bantuan temannya, mereka ke toko baju. Di situ Bill membeli sebuah tuxedo yang sangat bagus untuk di zamannya. Tibalah malam yang dinanti, Bill sudah datang menjemput Carrie. Nyonya White tak bisa lagi melarang, karena kali ini Carrie membungkamnya dengan telekinesis. Suasana meriah, semua orang berkumpul. Carrie akhirnya merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan tak kala ia berdansa dengan Bill. Kemudian sebagai pasangan dansa, sudah seharusnya mengisi voting pemilihan raja ratu dansa tersebut. Setelah memilih dengan nama mereka sendiri, seorang panitia lalu mengumpulkan kertas voting itu. Tanpa semua orang ketahui hasil voting telah dimanipulasi. Kertas yang asli disembunyikan lalu diganti dengan yang sudah mereka persiapkan. Semua sudah direncanakan oleh Chris dan teman-temannya agar yang menjadi pemenang naik ke podium adalah Carrie.
Sementara Sue saat itu ia tidak berdansa, ia menjadi kru penata ruangan saja. Amber sudah siap di posisi yang seharusnya, dan sesuai rencana, hasil voting dimenangkan oleh pasangan Bill dan Carrie. Sungguh bahagia seakan mimpi serasa ia seorang ratu di malam itu. Kebahagiaannya tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Sementara Chris bersiap dari bawah podium dengan tali yang ia pegang mengarah ke ember tersebut. Sue menyadari ada yang aneh, ia pun mencari tahu. Setelah diperhatikan, sontak ia terkejut melihat jebakan yang dipersiapkan. Bergegaslah ia memeriksa ke bawah podium, mencari tahu orang yang melakukan hal keji itu. Namun, Bu Colleen yang melihat segera menghentikan aksi Sue. Bu Colleen tak mau acara merias sekolah dirusak dan membuat malu sekolah. Dengan cepat ia menarik Sue dan mengusirnya keluar, tanpa ia tahu apa sebenarnya yang terjadi, dan tiba-tiba saja suasana hati mendadak berubah 90 derajat. Sementara Chris dan Tommy segera kabur lewat jalan belakang. Carrie tak bisa menahan diri lagi setelah melihat Bill terjatuh terkena ember besi tersebut yang diselingi dengan suara tertawa riuh di ruangan itu. Semua tubuhnya kini dilumuri cairan merah. Kemudian dengan telekinesisnya ia mulai menggerakkan pintu, jendela, mengunci semua orang supaya tetap di dalam. Kemudian mengendali dozel pemadam kebakaran yang menembakkan ke orang-orang. Suasana menjadi panik berubah mengerikan tak kala air mengenai sound sistem kelistrikan. Banyak yang tersengat listrik dengan mengenaskan. Seketika ruangan dipenuhi api. Jeritan histeris mengerikan terdengar mulai samar dari belakang Carrie yang perlahan berjalan meninggalkan tempat itu. Pemadam kebakaran pun akhirnya tiba, sementara Chris dan Tommy yang berhasil kabur kini dengan mobilnya melaju ke arah Carrie. Namun tiba-tiba saja sesampainya di rumah, tanpa tahu kesan makna dari lilin yang menyala, ia segera menuju ke kamar mandi dan membersihkan diri. Dengan tulus Carrie mengatakan maaf dan penyesalan. Ternyata apa yang dikatakan dikhawatirkan ibunya itu benar adanya. Namun Nyonya White yang sudah membuat persembahan pengorbanannya kepada Tuhan dengan ritual lilin yang dinyalakan, maka ia menikam dengan pisau ke arah Carrie yang berada di dalam pelukannya. Carrie terjatuh menuruni anak tangga. Nyonya White tetap berusaha menikam karena sudah menganggap Carrie adalah jelmaan setan. Hingga terpojok, Carrie menggunakan telekinesisnya untuk terakhir kali. Sehingga inilah yang terjadi. Nyonya White tewas dalam keadaan persis seperti posisi patung yang ada di dalam lemari Carrie. Seketika rumah berguncang hebat akan roboh terhentak. Maka Carrie membawa jasad ibunya ke dalam lemari hingga rumah itu terbakar dan runtuh dengan mengubur Carrie bersama ibunya. Kisah ditutup dengan Sue yang menjadi satu-satunya orang selamat dari peristiwa mengerikan itu. Dengan membawa bunga belasungkawa, ia mendatangi sebidang tanah yang menjadi arang sisa reruntuhan rumah tersebut yang kini menjadi kuburan bagi Carrie. Ya, itulah ringkasan kisah dari sebuah film klasik. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.